Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada soal nomor 87. Apakah manusia yang pertama diizinkan melakukan apapun yang mereka sukai tanpa batasan? Tidak. Sebagai pencipta, Tuhan, dan pemberi hukum, Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di taman. Dengan hal ini, Allah menguji manusia untuk melihat bagaimana mereka berhadapan dengan kebebasan keputusan yang telah dianugerahkan ke atas mereka sebagai gambar Allah. Pada saat yang sama, Allah memperingatkan mereka tentang konsekuensi atas pelanggaran perintah tersebut. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan yang demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Saudara dan saudariku yang kekasih, sudah sejak semula Allah menciptakan manusia di dalam gambar-Nya. Ini termasuk ketika Allah juga mengaruniakan sebagian dari ciri-ciri ilahi, yaitu kebebasan. Artinya Allah itu bebas, merdeka, dan mandiri. Manusia juga mendapat bagian dari sifat ini, yaitu bebas untuk menentukan sikap. Apakah mereka akan taat kepada Allah atau memilih menentang Dia. Tindakan Allah ini sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan suatu perangkap agar manusia menjadi celaka, yaitu jatuh ke dalam dosa. Melainkan justru sebaliknya, Allah hendak memberi peluang, kesempatan kepada manusia agar mereka dapat membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah. Ini bukan sebuah jebakan, melainkan ujian yang jika manusia mau berhati-hati dan tidak mudah digoda, mereka tidak akan mengalami hal-hal yang membuat mereka menderita, tetapi sebaliknya mereka akan tetap merasakan hidup mulia bersama Allah. Hal ini secara tegas diungkapkan oleh Tuhan dengan kata-kata peringatan akan bahaya-bahaya serius jika manusia nekat dan memilih mengabaikan larangan-larangannya. Allah mengatakan dengan jelas, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Kejadian 2 ayat 17. Kata-kata ini begitu jelas, tegas. Di dalam firman-Nya yang lembut dan penuh kasih, Allah juga menaruhkan peringatan-peringatan atas konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran perintah-Nya, yaitu mati. Bukankah tidak ada bahaya yang lebih besar selain bahaya dosa dan kematian? Sayangnya manusia telah dan sering mengabaikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaca kepada peristiwa di atas, mari kita menempatkan diri dengan bijak, yaitu menjunjung tinggi dan menghormati semua perintah Allah.
Kita tidak ingin mengulangi kesalahan fatal yang pernah manusia lakukan, yaitu dengan memilih memihak kepada iblis daripada menuruti perintah Tuhan. Karena sesungguhnya hingga saat ini pun Allah masih mengizinkan adanya ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan untuk mendekati manusia. Firman Tuhan itu lembut dan penuh kasih, tetapi kita tidak boleh terlena dan sembrono. Kita harus tetap memandang dengan serius setiap peringatan-peringatan Allah atas bahaya dosa dan kematian. Ini senantiasa datang kepada kita setiap hari, dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini mungkin dapat memberikan pelajaran kepada kita. Misalnya, ada orang yang kita pandang baik dan teguh imannya, tahu-tahu jatuh oleh karena mereka kurang berhati-hati dalam bertindak, terlibat praktek korupsi, terjebak dalam kejahatan dunia maya, atau bahkan melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Yang ada pada kita mungkin tidak separah itu, tetapi konsekuensinya tetap sama, yaitu dosa dan kematian. Oleh karena itu baiklah kita berhati-hati dan selalu mohon hikmat Allah untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita tetap dapat hidup nyaman dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.